Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, MediFriend. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Livestream Medion. Kali ini Livestream Medion masuk ke edisi ke-6. Dan untuk edisi 6 ini, kita akan membahas topik 3 besar penyakit pencernaan. Seperti diketahui bahwa di dunia unggas, salah satu organ yang sangat penting adalah masalah organ pencernaan, karena di situ nutrisi masuk dan diolah, diserap menjadi daging untuk broiler atau menjadi telur untuk ayam layer. Nah, MediFriend semua, sekarang edisi ke-6, nah bagi rekan-rekan MediFriend yang belum sempat atau tidak sempat melihat edisi sebelumnya, jangan khawatir, masih bisa menyaksikan di IGTV Medion ID. Ini memang udah rutin kita adakan live stream Medion, supaya kita dalam suasana virus COVID yang masih merebak ini, masih bisa belajar, sharing pengetahuan, tanpa harus melanggar aturan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Baik, MediFriend semua, untuk edisi ke-6 ini, kali ini bersama saya, Suwadi Hartono, sebagai moderator. Saya Dr. Hewan, alumni FKH, Kedokteran Hewan, UGM. Saya lahir di Jogja, Bantul, DIY 3 Februari 1966. Nah, saat ini saya di Medion, juga sebagai Regional Manager wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Untuk topik kali ini tentang 3 penyakit saluran pencernaan akan disampaikan oleh Dr. Hewan Dwi Mutiara, yang lebih akrab di Medion disebutnya Mbak Tia. Beliau Dr. Hewan, alumni Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, 14 April 1995. Kelahiran Kudus 14 April 1995. Saat ini Mbak Tia ini aktif di Technical Education and Consultation Medion. MediFriend, tidak lupa kami sampaikan bahwa seperti biasanya, live stream in Medion ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama berlangsung kurang lebih 45 menit, yaitu pemaparan materi yang nanti disampaikan oleh Mbak Tia. Nah, nanti jam 10 kita break, kemudian mulai lagi kita jam 10 lebih 15 menit. Jadi jangan lupa nanti saat acara ini juga bisa bertanya lewat kolom komen ya. Jadi sambil berjalan silahkan mengajukan pertanyaan. Dan ini akan kita bahas nanti di sesi kedua, jam 10 lebih 15 menit. Baik MediFriend, supaya kita tidak terlalu banyak kehilangan waktu, kita akan mulai pemaparan tentang 3 penyakit pada ternak, terutama ternak unggas nih ya, MediFriend semua. Untuk itu waktu kami silahkan kepada Mbak Tia. Monggo Mbak Tia. Baik, terima kasih Pak Suwadi atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi MediFriend semua, dimanapun MediFriend berada. Apa kabar MediFriend? Semoga MediFriend dimanapun MediFriend berada sekarang dalam kondisi yang sehat ya MediFriend. Senang sekali kita masih bisa berjumpa di acara live stream Medion ke-6 pada pagi hari ini. Baik, langsung saja MediFriend. Pada hari ini kita akan membahas atau sedikit sharing ya terkait 3 besar penyakit pencernaan. Nah, tentu MediFriend semua sudah pada tahu ya bahwa saluran pencernaan ini merupakan salah satu saluran atau sistem organ yang ada di unggas yang sangat berperan penting dalam kehidupan dari unggas itu sendiri.
di mana saluran pencernaan yang sehat dia akan berfungsi secara optimal karena hubungannya adalah dengan fungsinya berfungsi sebagai penyerap nutrisi. Nah, MediFriend tentu ketika saluran pencernaan pada unggas ini mengalami masalah, utamanya di sini adalah hal penyakit, maka fungsi dari saluran pencernaan itu sendiri akan terganggu, sehingga akan mengganggu performa dan produksi dari ayam. Nah, MediFriend, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada saluran pencernaan, 3 penyakit ya, yaitu ada kolibasilosis, NA, dan juga koksidiosis. Mengapa kita membahas 3 penyakit tersebut? Karena ternyata dari data yang dikumpulkan oleh tim Medion yang aktif melakukan identifikasi dan diagnosa di lapangan, ternyata 3 penyakit tersebut merupakan penyakit yang sering dan sering terjadi di ayam broiler dan juga ayam layer. Sehingga hari ini kita akan berkenalan dengan 3 penyakit tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan masuk saja ya. Untuk topik yang akan kita bawakan atau kita bahas pada hari ini ada 3, yaitu pendahuluan, penyakit saluran pencernaan, dan juga pengendalian penyakitnya. Nah, MediFriend, berikut ini adalah gambaran sekilas tentang pencernaan dari unggas, di mana pencernaan akan dimulai dari paru dan berakhir di kloaka. Nah, kesehatan saluran pencernaan itu merupakan poin penting dari pemeliharaan. Mengapa demikian? Karena ini ada hubungannya dengan fungsi dari saluran pencernaan itu sendiri, di mana fungsi dari saluran pencernaan itu salah satunya yaitu dia menerima makanan, kemudian melakukan pencernaan makanan tersebut pada saluran pencernaan dan menyerap nutrisi untuk dimanfaatkan atau diubah menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan berat badan ataupun dalam produksi telur. Selain itu, zat-zat yang tidak tercerna oleh tubuh akan dikeluarkan berupa sisa makanan atau feses melalui kloaka. Nah, MediFriend, kita bisa membayangkan ya bahwa apabila saluran pencernaan itu terganggu, otomatis fungsi-fungsi dari saluran pencernaan ini akan berjalan, akan terhambat, maaf. Nah, ketika fungsi-fungsi ini akan terhambat, efeknya kemana? Nanti akan berefek ke performa atau produksi pada ayam. Nah, berikut ini adalah mengapa sih kita tuh penting sekali dalam harus menjaga kesehatan pencernaan ayam. Gitu ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan fungsi dari saluran pencernaan itu sendiri. Nah, kecukupan nutrisi nanti akan berefek atau berhubungan langsung pada performa atau produktivitas ayam. Saluran pencernaan yang sehat, otomatis dia akan memberikan fungsi yang optimal juga, sehingga dapat memaksimalkan nilai pemanfaatan ransum yang diberikan melalui proses penyerapan nutrisi. Misal saja ketika kita memelihara ayam broiler ya MediFriend, tentu yang kita inginkan adalah mendapatkan performa yang bagus, yaitu bisa dilihat dengan berat badan yang tercapai, kemudian FCR yang rendah, dan mortalitas yang rendah. Begitu juga ketika kita memelihara ayam petelur atau layer. Tentu pada fase starter dan grower yang kita inginkan adalah untuk mendapatkan keseragaman yang tinggi. Nah, dalam hal ini adalah lebih dari 85%. Kemudian berat badan tercapai dan juga kerangka sudah terbentuk bagus. Nah, karena ulat yang berkualitas akan menentukan kualitas layer juga. Nah, semua performa dan produktivitas ayam ini akan ditentukan dengan kesehatan dari saluran pencernaan ayam, sehingga sangat penting dalam menjaga kesehatan pencernaan ayam. Nah, MediFriend, kita akan membahas sekilas tentang anatomi dan mekanisme sistem dari pencernaan ayam. Di mana MediFriend, sistem pencernaan ayam ini dimulai dari paru dan akan berakhir di kloaka. Makanan nanti akan masuk ke paru, kemudian berlanjut ke esofagus, di mana pada esofagus ini nanti dibantu oleh gerak peristaltik.
Gerak tersebut itu nanti berfungsi untuk menghantarkan atau mendorong makanan yang tadi dari paru ke pencernaan selanjutnya, yaitu ke tembolok atau yang sering kita kenal dengan krop. Pada tembolok ini, di sini makanan disimpan sementara. Kemudian di sini juga terjadi penambahan cairan untuk membantu melunakkan makanan. Setelah makanan dari tembolok, maka makanan akan masuk ke lambung ayam. Di mana, baby friend, yang perlu kita ketahui bahwa di lambung ayam ini ternyata ayam mempunyai dua lambung, yaitu lambung enzimatis dan juga lambung mekanik. Di mana lambung enzimatis atau yang sering kita sebut dengan proventriculus ini, dia berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi karena di sini ada penambahan asam klorida atau HCl serta ada penambahan enzim pepsin yang dia berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, kemudian makanan setelah dia dicerna secara kimiawi, maka dia akan melanjutkan ke lambung mekanik atau kizat atau yang mungkin kita sering makan adalah ampela. Nah, kizat ini dia fungsinya adalah mencerna makanan secara secara fisik atau mekanik. Kenapa kok di ayam itu mempunyai dua lambung, sedangkan di hewan-hewan lain seperti anjing, kucing, itu hanya mempunyai satu lambung? Nah, ini berhubungan dengan anatomi dari paruh ayam itu, Medifriend, di mana pada paruh atau mulut pada ayam dia tidak mempunyai gigi, sehingga tidak mampu untuk menghaluskan makanan pada paruhnya. Nah, fungsi ini nanti akan diambil oleh si gizat atau ampela ini untuk menghaluskan makanan. Nah, setelah dari ampela atau gizat ini, makanan akan masuk ke usus halus, Medifriend, di mana usus halus ini dia dibagi menjadi tiga sebenarnya. Ada duodenum, yaitu yang berbentuk U seperti ini, kemudian ada jejunum dan juga ileum. Nah, pada usus halus ini, di sini terjadi proses pencernaan secara enzimatis serta terjadi penyerapan nutrisi, Medifriend. Nah, kemudian setelah zat-zat itu diserap pada usus halus, otomatis ada beberapa zat yang tidak terserap ya, Medifriend. Nah, itu akan masuk ke usus besar, kemudian akan masuk ke usus buntu atau yang sering dikenal dengan sekum. Di sekum ini akan terjadi proses pembusukan atau fermentasi yang dibantu oleh bakteri-bakteri yang secara normal ada di sekum. Setelah melalui proses pembusukan ini, maka selanjutnya dia akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui kloaka. Nah, Medifriend, ternyata di semua organ pencernaan ini ternyata mereka itu dihuni oleh mikroflora yang secara normal hidup di organ-organ tersebut. Mikroflora itu adalah mikroorganisme yang dia normal tumbuh pada organ-organ tersebut namun tidak menimbulkan penyakit. Nah, namun kebanyakan mikroflora akan banyak hidup di saluran usus. Untuk pencernaan ayam yang sehat itu bisa dilihat dari keseimbangan mikroflora yang ada di saluran pencernaan sama dengan fili-fili yang ada di usus. Apa itu fili? Nah, fili itu adalah sel-sel yang ada di permukaan usus yang dia berbentuk seperti jari sehingga dan berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Sehingga semakin tinggi dan semakin lebar fili, maka penyerapan nutrisi akan semakin baik. Nah, selain dari saluran pencernaan tunggal ini, saluran pencernaan utama ini, ternyata pencernaan dari unggas itu juga dibantu oleh organ aksesoris, di mana organ aksesoris pada sistem pencernaan ini dibantu oleh 3 organ. Yang pertama ada hati, kemudian empedu, dan juga pankreas. Pankreas ini dia terletak dikelilingi oleh duodenum, bagian dari usus halus bagian depan. Mbak Tia. Iya, Pak Swadi. Ini kalau lihat anatomi jadi kebayang ya, sebenarnya dari paruh sampai kloaka itu kan merupakan lubang ya. Dan selalu dilewatin benda-benda
makanan, dan ayam kan tidak seapik manusia ya, makanya kadang-kadang barang mentah juga dimakan, tentu penyakit juga ikut masuk ya. Iya. Ya, makanya di sini nanti perlu juga kita bahas tentang pertahanan yang ada di usus ini, Mbak Tia. Ya, baik Pak Suwadi. Kan? Ya. Ya. Oke. Silakan lanjut, Mbak Tia. Oke, terima kasih Pak Swadi. Nah, untuk organ hati ini, Medifriend, dia berfungsi untuk membantu metabolisme dari protein, lemak, dan juga karbohidrat. Selain untuk membantu metabolisme, si hati ini dia berfungsi untuk detoksifikasi racun serta untuk menghasilkan garam empedu yang nanti akan ditampung di empedu ini. Nah, empedu sendiri nanti dia akan berfungsi untuk membantu mengemulsikan lemak, sehingga lemak akan mudah tercerna dan juga bisa untuk mencerna vitamin-vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, pada empedu ini dia juga berfungsi sebagai buffer pH. Jadi ketika makanan dia masuk ke dalam proventriculus, karena tadi ya Medifriend, di proventriculus ini terdapat penambahan asam klorida, sehingga pH yang ada pada saluran pencernaan atas ini dia asam. Nah, sedangkan pada usus nanti dia dapat bekerja, enzim-enzim yang pada usus ini dapat bekerja dalam kondisi pH yang netral, sehingga fungsi empedu ini adalah sebagai buffer pH supaya pH itu menjadi netral, sehingga ketika masuk ke dalam usus halus proses enzimatis yang ada di usus halus ini bisa berjalan. Kemudian fungsi dari pankreas sendiri ini dia berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, enzim yang dihasilkan pankreas untuk membantu sistem pencernaan ini ada 3 Medifriend, yaitu amilase, lipase, dan juga tripsin. Di mana amilase nanti dia akan berfungsi untuk memecah amilum menjadi gula-gula sederhana, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan juga tripsin nanti berfungsi untuk memecah protein menjadi asam-asam amino, sehingga akan lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Swadi tadi, bahwa dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan ini memang tidak hanya untuk melakukan fungsi dari saluran pencernaan ya tadi untuk menyerap nutrisi, tetapi juga dalam menjaga sistem GALT atau gut associated lymphoid tissue, yaitu suatu jaringan limfoid yang dia berada di sepanjang usus. Nah, sistem dari GALT itu berfungsi untuk menerima respon imun di mukosa saluran pencernaan dan untuk menghasilkan kekebalan atau sistem pertahanan yang ada di mukosa pencernaan. Nah, sistem GALT itu pada saluran pencernaan ini contohnya adalah Peyer's patch Medifriend. Nah, Peyer's patch ini adalah sistem atau jaringan limfoid yang ada di sepanjang usus, baik usus halus sampai ke usus besar. Nah, Medifriend, secara normal atau ketika kita melakukan pembedahan pada ayam yang sehat, maka Peyer's patch ini tidak akan tampak atau tidak akan muncul pada permukaan usus, karena Peyer's patch terletak di bawah mukosa. Tapi ketika kita melakukan pembedahan pada ayam yang terinfeksi saluran pencernaan yang berat, misal pada kasus ND, maka kita akan bisa melihat Peyer's patch pada mukosa saluran usus. Nah, nanti dia bentuknya seperti kacang menonjol pada mukosa usus. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu kita akan membahas terkait penyakit pada saluran pencernaan. Nah, berikut ini adalah data ranking penyakit pada ayam pedaging. Data ini kita dapatkan dari bantuan tim Medion yang ada di lapang, kemudian kami melakukan rekap. Ranking 15 besar ini diambil pada tahun 2018 sampai April 2020. Nah, dari 15 besar ranking penyakit ini kita bisa melihat ya Medifriend bahwa di sini penyakit pada ayam pedaging bisa disebabkan oleh baik bakterial, viral, parasit ataupun jamur.
Namun pada hari ini kita hanya akan membahas 3 penyakit yang ada pada saluran pencernaan saja, yaitu coli, koksi, dan juga ME. 3 penyakit ini merupakan penyakit yang sering terjadi baik pada ayam broiler ataupun ayam layer. Kolibasilosis ini dia bisa terjadi secara tunggal, tetapi juga bisa terjadi meliputi penyakit infeksi lain, seperti pada umumnya adalah CRD. Jadi akan menjadi penyakit CRD kompleks. Nah, ini sering sekali terjadi di lapangan ya, Medifriend. Kemudian untuk koksi dan ME ini dia merupakan penyakit yang biasanya mengikuti. Jadi ketika ayam terinfeksi koksidiosis ini, maka akan menjadi faktor predisposisi atau faktor pemicu terjadinya ME. Sehingga penyakit ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Nah, sama dengan halnya pada ranking pada ayam pedaging, pada ayam petelur ini juga sama ya Medifriend. Di sini terlihat ada coli, koksi, dan ME masuk ke 15 besar ranking penyakit pada ayam petelur. Kemudian, nah, Medifriend, pernahkah Medifriend menemui kasus seperti ini? Ketika Medifriend melihat ayam mengalami diare, kemudian beraknya encer, kemudian bagian kloakanya ini melengket-lengket karena feses yang menempel, atau tidak jarang ketika Medifriend melihat feses yang dia itu bercampur dengan tekstur pakan karena pakannya tidak tercerna sempurna seperti gambar ini. Kemudian adanya peradangan hingga perdarahan pada saluran pencernaan. Nah, ketika Medifriend menemui kasus-kasus seperti ini, maka kita perlu waspada bahwa performa ayam akan sulit tercapai. Karena hubungannya terhadap fungsi saluran pencernaan tadi ya Medifriend. Kalau fungsi saluran pencernaan tadi adalah untuk penyerapan nutrisi. Sehingga ketika ada gangguan, maka akan membuat fungsi dari saluran pencernaan ini akan terganggu seperti itu. Apalagi sampai berdarah gini ya? Iya. Ya, Pak Swadi. Ya. Nah, seperti yang tadi kita sempat singgung bahwa penyakit yang akan kita bahas pada pagi ini ada koksidiosis, ME, dan kolibasilosis. Koksidiosis atau yang mungkin Medifriend kenal dengan sebutan berak darah. Nah, penyakit ini tuh sebenarnya penyakit apa gitu ya? Sebenarnya koksidiosis atau berak darah ini dia adalah penyakit yang familiar ya Medifriend. Familiar terjadi baik di ayam layer, broiler, ataupun di ayam pejantan. Walaupun tidak sefamiliar penyakit ngorok atau CRD. Tetapi kita tidak boleh menganggap remeh penyakit koksidiosis ini karena penyakit koksidiosis ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi. Nah, kemudian apa penyebab dari penyakit koksi ini gitu ya? Nah, penyebab dari penyakit koksidiosis ini ternyata disebabkan oleh parasit atau di sini termasuk golongan protozoa. Nama dari agen infeksi penyebabnya adalah Eimeria sp. Jadi dia merupakan parasit dari spesies Eimeria. Nah, Eimeria ini dia akan dikeluarkan ke lingkungan bersama dengan feses dari ayam yang terinfeksi koksi tadi, terinfeksi Eimeria tadi. Nah, yang dikeluarkan oleh ayam di feses itu namanya ookista atau telur dari si Eimeria ini. Sebutan telurnya adalah ookista. Nah, ini adalah gambaran ookista yang baru dikeluarkan oleh ayam ke lingkungan. Nah, ookista ini dia bisa menginfeksi ayam lain ketika dia sudah berubah bentuk menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu ookista ini mengalami suatu proses yang bernama sporulasi. Jadi ookista yang awalnya dia hanya berbentuk bulatan seperti ini, setelah mengalami sporulasi, dia akan berubah bentuk seperti ini, akan terbentuk sporokista dan juga sporozoid. Nah, ookista yang seperti inilah nanti yang akan menyebabkan ayam menjadi sakit atau terinfeksi Eimeria sp menjadi berak darah. Nah, lingkungan yang lembab, kemudian kondisi litter yang basah,
itu akan mendukung ookista ini bertahan lebih lama di lingkungan. Sehingga perlu diperhatikan ya Medifriend mengenai kelembapan dan manajemen litter. Ini Mbak Tia, yang diinfokan ke Medifriend, ini sangat kuat nih ya, sporokista ini. Iya. Jadi dengan desinfektan biasa tidak bisa, ini harus panas. 55 derajat baru bisa rusak nih Mbak Tia. Jadi nanti untuk istirahat kandang harus betul-betul diperhatikan ini. Ya, silakan terus Mbak Tia. Baik Pak Swadi. Nah, Medifriend, ternyata spesies Eimeria yang menyerang unggas itu banyak, dari Enitis, Praekop, dan lain sebagainya. Tapi Eimeria ini dia mempunyai tempat kesukaan Medifriend, atau yang kita sebut dengan predileksi. Jadi tempat kesukaan setiap spesies Eimeria itu berbeda-beda, yaitu ada Eimeria mitis, Praekop yang dia suka di duodenum, Necatrik yang suka di cecunum, Tenella yang suka di sekum, dan lain sebagainya. Tetapi berdasarkan pengalaman kami ketika ada kasus di lapangan, setelah melakukan pembedahan, identifikasi, dan pengujian, ternyata yang sering menyerang ayam pada duodenum ini adalah Eimeria acervulina. Kemudian pada jejunum ini ada Eimeria necatrik, dan yang paling sering kita temui adalah Eimeria tenella yang tempat predileksinya dia ada di sekum. Tetapi Medifriend tidak menutup kemungkinan bahwa satu ekor ayam dia bisa terinfeksi dari berbagai jenis spesies. Baik pada duodenum, jejunum, bahkan dari duodenum hingga sekum. Kemudian bagaimana penularan dari koksi ini? Nah, Medifriend, penularan dari penyakit berak darah ini dia ditularkan hanya secara horizontal saja, yaitu dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat. Jadi dia tidak ditularkan dari induk ke anak ya Medifriend. Nah, bagaimana ayam yang sehat bisa terinfeksi? Jadi ayam yang sehat ini bisa terinfeksi koksi atau Eimeria ini ketika si ayam sehat ini mengkonsumsi atau menelan ookista yang dia sudah bersporulasi tadi. Jadi yang ookista yang sudah membentuk sporokista dan sporozoid. Ketika dia menelan ookista tersebut, maka ayam akan sakit dan bisa menyebabkan kematian. Mbak Tia. Iya, Pak Swadi. Sebenarnya yang di kandang di fence itu kan kuat. Iya. Nah nanti ketika masuk itu hancurnya justru sama pencernaan ayam sendiri. Jadi seperti sama asam lambung itu nanti pecah. Iya betul. Keluar itu penyakitnya. Ya. Ya betul Pak Swadi. Ya. Dan diingatkan teman-teman nih sambil jalan sambil tanya bisa ya satu komen lah di diskusi ini supaya nanti pertanyaan-pertanyaan kita jawab. Jangan lupa nanti yang terbaik, yang bagus-bagus kita kasih hadiah. Kita kirim nanti. Ya, silakan terus Mbak Tia. Terima kasih Pak Swadi. Ya, jangan lupa ya Medifriend, apabila ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut ya Medifriend. Untuk faktor predisposisi koksidiosis atau faktor pemicu terjadinya koksidiosis ini ada banyak ya Medifriend. Nah, faktor pertama atau utamanya adalah terkait manajemen pemeliharaan. Misal pada kepadatan kandang yang tinggi dan kelembapan liter yang tinggi. Kepadatan kandang yang tinggi ini nanti akan membuat atau meningkatkan penularan dari ayam yang sakit ke ayam-ayam yang sehat akan lebih cepat. Kemudian pada liter yang lembab dengan kelembapan yang tinggi ini merupakan lingkungan yang cocok atau nyaman untuk ookista bisa bertahan hidup. Sehingga kemungkinan untuk menginfeksi akan lebih tinggi. Selain itu juga dari ventilasi yang buruk. Ketika ventilasi kandang itu buruk, otomatis kualitas udara yang didapatkan oleh ayam juga akan buruk, sehingga akan berpengaruh ke kesehatan ayam. Nah, secara tidak langsung juga ventilasi ini nanti akan mempengaruhi kelembapan dari liter. Nah, kemudian selain dari faktor manajemen pemeliharaan, tingkat keganasan spesies Eimeria di lapangan, serta status imun ayam yang buruk juga menjadi faktor pemicu terjadinya koksidiosis.
Contoh pada kondisi ayam yang dia sedang terkena penyakit atau gangguan imunosupresif, misal pada ayam yang terserang penyakit gumboro atau mikotoksikosis, itu bisa menekan sistem kekebalan ayam, sehingga akan membuat ayam tersebut mudah terinfeksi penyakit. Kemudian, untuk gejala klinis akibat dari infeksi koksidiosis seperti apa gitu ya. Jadi untuk ayam-ayam yang dia terkena koksidiosis pada awalnya akan tampak lesu, lemas, kemudian pucat, kemudian pada fase yang akut dia akan tampak adanya diare berdarah atau berak darah seperti gambar ini ya Medifriend. Nah, kenapa ayam bisa diare berdarah? Nah, ini nanti hubungannya adalah dari siklus hidup dari Emeria. Karena dia merusak mukosa dari saluran pencernaan. Kemudian, ketika kita melakukan pembedahan pada ayam yang mengalami koksidiosis atau berak darah ini, yang akan kita lihat utamanya adalah tentu akan terjadi peradangan, Medifriend. Peradangan yang terjadi pada saluran pencernaan, ditandai dengan adanya warna kemerahan pada mukosa dan biasanya juga adanya penebalan. Kemudian sebelumnya bahwa perubahan patologi ini nanti tergantung dari spesies apa yang menyerang ayam tersebut. Karena tadi ya Medifriend bahwa setiap spesies itu dia mempunyai tempat kesukaan masing-masing. Sehingga untuk perubahan patologi juga akan berbeda antar ayam. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa satu ekor ayam itu bisa terinfeksi berbagai jenis spesies. Kemudian biasanya ketika kita melakukan pembedahan juga pada usus, kita akan melihat adanya warna lumen usus berwarna orange pepaya seperti ini. Warna orange pepaya ini disebabkan adanya campuran nutrien-nutrien yang ada pada lumen usus yang bercampur dengan darah. Darah ini berasal dari kerusakan mukosa yang disebabkan oleh Emeria tadi. Dan tidak jarang pada kasus yang parah akan tampak perubahan sampai seperti ini ya Medifriend, akan tampak penjendalan darah. Nah ini adalah pada organ sekum atau usus buntu. Nah ini juga terjadi penebalan karena dia meradang ya Medifriend. Dan tidak jarang juga kita akan melihat adanya bintik-bintik putih pada mukosa usus. Bintik-bintik putih tersebut itu adalah merupakan sarang dari ookista pada saluran usus atau pada mukosa usus. Kemudian dari setelah koksidiosis kita akan membahas penyakit yang kedua ya Medifriend, yaitu terkait necrotic enteritis atau yang disebut atau yang sering kita sebut dengan NE. Dari namanya kita bisa tahu bahwa penyakit ini dia menyebabkan nekrotik atau nekrosis atau familiarnya adalah kematian jaringan. Jadi penyakit NE ini dia bisa menyebabkan kematian jaringan pada usus. Nah, penyebab dari NE ini apa sih gitu ya? Penyebab dari NE atau necrotic enteritis ini adalah bakteri Clostridium perfringens. Bakteri Clostridium perfringens ini merupakan bakteri gram positif dan dia mempunyai spora. Di mana yang kita harus tahu ya Medifriend, untuk bakteri-bakteri yang berspora dia tidak sensitif dengan semua jenis golongan desinfektan. Sehingga dia pilih-pilih nih untuk desinfektan yang bisa membunuhnya. Terutama pada golongan quartz, dia tidak bisa untuk membunuh bakteri yang bisa menghasilkan spora. Nah, untuk Clostridium perfringens ini ternyata dia bisa menghasilkan racun Medifriend atau toksin, di mana toksin yang dihasilkan adalah toksin alfa dan juga toksin beta. Dalam proses pembentukan toksinnya ini, dia akan menghasilkan efek samping yaitu dalam pembentukan gas. Sehingga nanti ketika kita melakukan pembedahan pada ayam yang terkena NE, akan tampak ususnya itu menggelembung seperti balon. Dan tidak jarang juga akan terjadi penipisan dinding usus, dan dia juga nanti biasanya akan rapuh dan gampang putus. Kemudian
tentu akan terjadi kerusakan mukosa ya Medifriend, dan akan terjadi sekresi atau peningkatan sekresi dari cairan, sehingga otomatis akan terjadi diare. Jadi gejala utama dari NE ini juga menunjukkan adanya diare. Nah, untuk faktor pemicu terjadinya NE itu sendiri sebenarnya banyak ya Medifriend, tetapi biasanya faktor utamanya itu adalah dipengaruhi dari kualitas pakan, yaitu ketika kualitas bekatul rendah atau ketika harga bekatul itu sedang tinggi atau mahal, biasanya akan terjadi pencampuran antara bekatul dan sekam, di mana kita tahu bahwa sekam ini teksturnya itu dia kasar dan juga tajam. Jadi ketika dia masuk ke saluran pencernaan ayam akan menyebabkan perlukaan pada ayam, di mana nanti akan meningkatkan populasi Clostridium perfringens dan meningkatkan kejadian NE. Oh iya, Medifriend, saya lupa menyampaikan bahwa ternyata si Clostridium perfringens ini dia termasuk flora normal, Medifriend, termasuk mikroflora yang normal hidup pada saluran pencernaan. Jadi dalam jumlah yang aman dan seimbang, dia tidak akan menyebabkan penyakit. Tetapi ketika keseimbangannya itu terganggu, misal pada kondisi-kondisi seperti ini, maka dia akan meningkatkan populasi Clostridium perfringens dan membuat atau memicu terjadinya NE. Selain dari faktor pakan, ternyata kualitas kepadatan kandang yang tinggi, kemudian manajemen pemeliharaan yang buruk juga menjadi faktor pemicu terhadap peningkatan NE. Biasanya di lapangan NE ini paling sering adalah mengikuti penyakit koksi, karena pada penyakit koksi tadi mukosanya sudah rusak ya Medifriend, dirusak oleh Escherichia, sehingga penyerapan nutrisi tidak akan optimal atau maksimal, sehingga akan terjadi akumulasi nutrien-nutrien pada usus, dan itu dimanfaatkan oleh si bakteri Clostridium perfringens ini untuk tumbuh menjadi lebih banyak dan menjadikan penyakit NE. Kemudian terkait penularan, sama halnya dengan koksia, jadi dia ditularkan hanya secara horizontal saja, yaitu ditularkan dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat melalui ransum, kemudian melalui perawatan kandang atau bahan-bahan lain yang kontak dengan ayam yang sehat, sehingga dia penularannya tidak ditularkan secara vertikal. Nah, untuk gejala klinis dari infeksi NE itu sendiri, ternyata utamanya ya Medifriend, dia akan menunjukkan gejala diare, karena tadi dia menyebabkan peningkatan sekresi cairan yang ada di usus, sehingga gejalanya adalah diare. Kemudian ayam juga kadang tampak lesu, lemas, dan tidak jarang kita akan melihat bahwa tekstur pada fesesnya ini akan terlihat pakan-pakan yang tidak tercerna secara sempurna karena adanya kerusakan mukosa dan kematian jaringan pada usus. Nah, ini juga adalah perubahan patologi pada NE. Jadi di sini nanti akan tampak ususnya itu menggelembung seperti balon karena adanya akumulasi gas tadi ya Medifriend. Dan ketika dia dibuka, di sini akan tampak penebalan usus, dan khas pada NE adalah mukosa ususnya akan tampak seperti handuk. Jadi dia akan menebal, kasar, dan juga bergelombang seperti handuk. Jadi ketika kita buka saluran usus yang harusnya normalnya ketika dia dibuka, itu dia akan menutup kembali. Ketika dia terserang NE karena sakit tebalnya, dia tidak bisa menutup kembali. Nah, kemudian kita akan masuk ke penyakit yang ketiga, yaitu kolibasilosis. Tentu Medifriend sudah sangat sering ya mendengar penyakit kolibasilosis ini, di mana penyakit koli ini ternyata dia juga disebabkan oleh mikroflora atau flora normal yang ternyata juga hidup di saluran pencernaan, yaitu dalam jumlah yang tertentu tentunya ya Medifriend, yaitu dengan jumlah 1 juta pada gram feses. Nah, E. coli ini
dia bisa terjadi secara tunggal atau bahkan secara sekunder, atau dia itu mengikuti penyakit-penyakit lain yang lebih dulu menyerang. Misal ketika ayam terinfeksi penyakit CRD, kemudian coli ini dia masuk, maka akan menjadi CRD kompleks. Nah, MediFriend, E. coli ini dia itu termasuk bakteri patogen oportunistik. Jadi patogen oportunistik ini adalah agen infeksi yang dia itu bisa bersifat patogen atau menginfeksi ketika ada kesempatan atau opportunity. Jadi ketika misal pada kondisi ayam lagi drop, maka E. coli ini bisa meningkat jumlahnya, atau ketika dia sudah terserang penyakit nih, seperti CRD, ND, ILT, atau IB, maka kemungkinan untuk terinfeksi coli akan lebih tinggi. Kemudian untuk faktor pemicu dari terjadinya kolibasilosis hampir sama yang different pada penyakit-penyakit lain, yaitu yang pertama adalah kepadatan kandang yang tinggi dan juga litter yang basah. Nah, kepadatan kandang yang tinggi ini nanti akan berhubungan dengan amoniak, MediFriend. Nah, kepadatan kandang yang tinggi otomatis kualitas litter nanti dia akan lebih cepat basah ya, MediFriend, karena fesesnya akan semakin banyak. Nah, ketika kondisi atau kandungan amoniak dalam kandang itu dia tinggi, maka hal tersebut akan memicu adanya iritasi pada saluran pernafasan atas dan juga mukosa pada mata. Nah, teriritasinya saluran pernafasan atas dan mukosa pada mata ini ternyata menjadi pintu gerbang masuknya dari agen-agen infeksi. Karena E. coli, MediFriend, itu selain ada di dalam tubuh, dia juga ada tersebar luas di lingkungan udara bahkan di air. Sehingga kerusakan mukosa pada saluran pernafasan atas dan juga mukosa atas akan memudahkan si bakteri ini masuk ke dalam tubuh. Kemudian selanjutnya adalah kualitas udara yang buruk. Nah, kualitas udara yang buruk akan menghasilkan udara yang tidak bagus bagi kesehatan ayam, sehingga ayam akan lebih rentan terinfeksi penyakit. Dan selanjutnya adalah terkait kondisi ayam. Jadi ayam yang terserang penyakit imunosupresan atau penyakit-penyakit yang bisa menekan sistem kekebalan seperti CRD atau yang sering kita kenal dengan norok, kemudian gumboro, dan mikotoksikosis. Jadi mikotoksikosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh racun jamur. Nah, pada ayam dengan kondisi-kondisi seperti ini akan lebih rentan terinfeksi penyakit lainnya, termasuk kolibasilosis. Kemudian, MediFriend, kualitas DOC yang kurang baik itu juga akan mempengaruhi dari kualitas atau kesehatan dari ayam. Sehingga DOC yang kurang baik akan membuat ayam mudah sakit dan terinfeksi. Dan yang paling biasanya menyebabkan pemicu terjadinya coli, ini adalah kualitas air, MediFriend. Karena tadi ya, bahwa coli dia terdapat luas baik di air, di tanah, ataupun di lingkungan. Di air ini, pada air yang kualitasnya buruk atau air yang terkontaminasi dengan coli, ini sebagai agen penularan atau peningkatnya kejadian coli di ayam. Sehingga ketika air yang kita gunakan untuk memberi minum ayam ini terinfeksi, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan sanitasi pada air tersebut supaya untuk menekan bibit E. coli yang ada di air dan tidak menyebabkan ayam menjadi terinfeksi. Nah, untuk gejala klinis dari infeksi kolibasilosis, tentu ayam akan tampak lesu, lemas, dan juga akan menunjukkan diare. Biasanya diare yang ditunjukkan oleh kolibasilosis ini dia berwarna kekuning-kuningan, jadi hijau kekuning-kuningan. Nah, MediFriend, kolibasilosis ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saluran pencernaan, karena coli ini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya ompalitis atau yang bersifat sistemik, yaitu coli septisemia. Namun yang akan kita bahas di sini nanti adalah coli yang dia ada di saluran pencernaan. Nah, MediFriend, pada ayam yang dia terkena kolibasilosis, ketika kita melakukan pembedahan, akan terlihat seperti ini, MediFriend.
Jadi mukosanya akan tampak hiperemi atau kemerahan dengan biasanya lumayan berwarna kekuning-kuningan. Kemudian selain itu pada infeksi yang cukup lanjut, dia akan bersifat poliseptisemia atau dia akan sepsis. Jadi akan menyebar ke seluruh tubuh atau bagian organ-organ tubuh. Nah ini akan menyebabkan adanya bentuk perkejuan medifren atau bentuk massa seperti fibrin yang nanti biasanya pada organ-organ seperti hati ataupun pada jantung, sehingga dia akan menyebabkan peradangan pada selaput hati atau perihepatitis dan selaput jantung atau perikarditis. Dan pada kondisi yang lebih parah lagi, kolibasilosis ini dapat membentuk massa seperti bungkul-bungkul ini, seperti tumor yang medifren, ini kita sebutnya adalah koligranuloma. Jadi bungkul-bungkul ini adalah eksudat yang dihasilkan oleh koli yang kemudian dibungkus oleh suatu jaringan ikat. Nah, pada kondisi ayam yang sudah mengalami kondisi seperti ini, biasanya untuk pengobatan dengan antibiotik jenis apapun akan kurang efektif ya medifren, sehingga kita harus membuat ayam kita supaya tidak sampai terinfeksi kolibasilosis seperti ini. Nah, setelah kita membahas bagaimana fungsi dari saluran pencernaan, kemudian penyakit-penyakit yang paling penting atau yang sering terjadi di ayam, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana pengendalian penyakit tersebut. Nah, medifren untuk mengendalikannya tentu kita juga harus menerapkan prinsip pencegahan, di mana dalam mencegah ini kita bisa melakukan dua hal, yaitu dengan menerapkan biosecurity dan juga dengan meningkatkan stamina ayam. Biosecurity ini tujuannya adalah untuk menekan jumlah bibit penyakit dan mencegah kontak antara bibit penyakit dengan ayam. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita ingin menekan jumlah bibit penyakit yang dapat kita lakukan antara lain, kita harus rutin melakukan pembersihan feses yang ada di kandang supaya untuk meminimalkan penularan dari penyakit. Nah, selain itu, pada saat kita kosong kandang, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah melakukan pencucian kandang. Nah, cuci kandang ini bisa kita lakukan dengan menggunakan deterjen. Kenapa dengan deterjen? Karena material-material organik yang menempel pada alas kandang atau bahkan di bawah kandang ini dia mengandung lemak, sehingga dengan menggunakan deterjen harapannya lemak-lemak tersebut dapat dilunturkan sehingga dapat mengangkat semua kotoran. Yang perlu kita tahu bahwa kita harus mencuci dan menyikat tidak hanya pada alas kandangnya ini ya medifren, tetapi ketika pada kandang panggung kita juga perlu menyikat dan membersihkan pada bagian alas ini supaya semuanya terangkat. Dan tidak lupa juga kita harus melakukan desinfeksi, baik desinfeksi di dalam kandang ataupun di lingkungan sekitar kandang. Kemudian untuk menekan jumlah bibit penyakit lagi, kita juga perlu melakukan rutin pembersihan tempat makan dan tempat minum ayam supaya agen penyakit yang ada di sini akan mati dan tidak menyebabkan ayam menjadi sakit. Dan ini adalah hubungannya terhadap kualitas air. Ketika tadi ya medifren air yang terkontaminasi bakteri, utamanya adalah E. coli, itu dapat dibunuh atau ditreatment dengan pemberian antiseptik atau desinfektan yang diberikan pada air minum. Tentu untuk desinfektan yang digunakan untuk pembersihan air minum ini harus yang aman untuk diminum oleh ayam yang medifren, misalnya adalah Desinsept atau Antisept dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi adalah untuk menekan jumlah dari bibit penyakit, selanjutnya adalah untuk mencegah kontak antara bibit penyakit dengan ayam. Nah, caranya yaitu ketika kita atau anak kandang mau keluar masuk dari kandang, maka yang perlu dilakukan adalah membersihkan alas kaki dengan menyikatnya dan juga melakukan desinfeksi dengan menggunakan cairan desinfektan.
Dan ketika ada transportasi yang keluar masuk area kandang ini, maka juga harus dilakukan dipping, jadi dicelup dengan desinfektan dan juga disemprot dengan cairan desinfektan supaya untuk mencegah kontaknya bibit penyakit ini dengan ayam yang ada di farm kita. Nah, kemudian tidak lupa juga dalam memperhatikan manajemen litter ini juga sangat penting ya MediFriend, terutama bahwa si litter yang lembab ini menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai penyakit, utamanya adalah koksi tadi ya, karena ookista yang ada di lingkungan yang lembab akan bertahan lebih lama. Sehingga ketika kita menemukan adanya litter yang basah atau yang lembab, maka dapat diganti dengan litter yang baru supaya kondisi litter tetap kering. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah dengan meningkatkan stamina ayam. Nah, peningkatan stamina ayam yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan pemberian multivitamin dan elektrolit, serta tentunya dengan memberikan ransum dan air minum yang berkualitas. Nah, apabila kita memberikan ransum yang misalnya berjamur, itu akan membuat kondisi ayam menjadi tertekan kekebalannya atau bersifat imunosupresif. Karena jamur itu dia merupakan faktor imunosupresan yang bisa menekan sistem kekebalan dari ayam. Sehingga untuk kualitas ransum dan air minum yang kita berikan ke ayam harus bagus ya MediFriend. Selanjutnya, setelah ditingkatkan staminanya, tentu yang kita harus lakukan adalah memberikan lingkungan yang nyaman bagi ayam. Karena lingkungan yang nyaman akan membuat ayam menjadi lebih nyaman. Kemudian bagaimana ketika ayam sudah sakit gitu ya? Nah, ketika ayam sudah sakit, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan isolasi ayam yang sakit. Jadi memisahkan ayam yang sakit dengan ayam yang sehat supaya tidak meningkatkan penularan ke ayam-ayam yang sehat. Kemudian selanjutnya adalah dengan melakukan pengobatan. Jadi ketika ayam terinfeksi bakteri, maka yang dapat kita lakukan adalah memberikan antibiotik. Sedangkan ketika ayam terinfeksi koksi, maka yang kita bisa berikan adalah antiparasit atau antikoksi. Selain pengobatan dan isolasi, tentu perlu diimbangi dengan perbaikan manajemen. Karena ketika pengobatan saja dilakukan tetapi tidak diikuti dengan perbaikan manajemen, tentu itu akan sia-sia karena penyakit-penyakit tersebut dapat berulang kembali di periode selanjutnya. Kemudian, selain pengobatan utama, kita juga bisa memberikan terapi suportif berupa pemberian multivitamin. Nah, tetapi MediFriend, pada kasus koksi sebaiknya untuk pemberian vitamin ini dilakukan setelah pengobatan selesai. Mengapa demikian? Karena vitamin, terutama vitamin B, itu merupakan nutrisi yang penting untuk kehidupan Eimeria penyebab koksidiosis tadi. Sehingga ketika kita berusaha membunuhnya dengan obat, tetapi kita memberikan pakan atau nutrisi, maka itu akan membuat obat itu tidak efektif karena ibaratnya adalah kita ditonjokin, tapi kita juga diberi makan, sehingga nutrisi atau energi itu akan bisa kembali terus dan membuat pengobatan menjadi tidak efektif. Nah, selain itu juga perlu dilakukan sanitasi dan desinfeksi kandang secara rutin. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Swadi. Iya. Kembalikan ke Pak Swadi. Terima kasih Mbak Tia. Ya, di sini masih bersama Dr. Swadi sebagai moderator dan Mbak Tia sebagai narasumber. Baik, MediFriend semua, kita akan break 15 menit, tapi sebelumnya kita simpulkan ya. Jadi pembicaraan kita topiknya tentang penyakit, 3 penyakit di pencernaan. Tadi sudah dibahas, kolibasilosis, necrotic enteritis, dan koksidiosis. Baik, di situ dijelaskan efeknya lumayan ya, itu khususnya begitu rusaknya, kena penyakit-penyakit 3 macam tadi. Maka lebih baik tadi disampaikan untuk pencegahan, manajemen sekam, kelembapan, semuanya dikendalikan supaya tidak kena penyakit. Kalau sudah kena penyakit, di samping terganggu kesehatan, boros obat juga akan menyebabkan produktivitasnya tidak akan optimal.
Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan sekian. Jangan lupa nanti gabung lagi jam 10:15. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nampaknya sudah banyak nih kita bahas. Dan kami berdua break dulu ya 15 menit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dr. Hewan Suwadi dan Dr. Hewan Tia. Saya sebagai moderator, Mbak Tia sebagai narasumber. Terima kasih banyak bagi MediFriend yang masih gabung, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini udah banyak nih Mbak Tia yang masuk nih. Saya hitung ada 1, 2, 3, ada lumayan ya, 10 lebih nih. Semoga nanti bisa terjawab semua. Kalau waktunya habis, nanti kita jawab lewat DM ya. Baik Mbak Tia, kita mulai saja supaya semuanya makin lama waktunya, makin cepat kita akan dapat pertanyaan menjawab dengan jumlah yang banyak. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini tentang penyakit coli. Tentang penyakit coli pada ayam, kenapa ya sulit untuk disembuhkan? Nah, silakan Mbak Tia. Kita diskusikan di sini ya. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Jadi terkait penyakit, kenapa sih coli itu susah untuk disembuhkan? Jadi ada beberapa faktor yang membuat coli ini untuk susah disembuhkan ya MediFriend. Jadi yang pertama adalah hubungannya adalah karakter dari si bakteri Escherichia coli itu sendiri. Nah, di lingkungan bakteri E. coli ini ternyata dia tahan hingga 20-30 hari ketika tidak dilakukan pembasmian dengan bagus ya, jadi tidak dilakukan perbaikan manajemen serta tidak dilakukan disinfektan yang bagus dan tuntas, maka E. coli ini bisa tahan hingga 20 bahkan 30 hari di lingkungan. Kemudian untuk yang kedua adalah terkait tingkat keparahan. Jadi ketika ayam terserang coli, dan biasanya diimbangi atau diikuti dengan penyakit-penyakit lain yang bisa memperparah kondisi ayam, ini juga akan membuat ayam akan lebih susah disembuhkan. Kemudian ketika coli tersebut menginfeksi hingga sudah membentuk tadi ya bentukan poligranuloma atau bungkul-bungkul yang dia bisa ada di usus atau penggantung usus, bahkan di organ-organ hati atau organ lainnya, itu dia akan lebih susah untuk disembuhkan. Sehingga tingkat keparahan juga akan mempengaruhi efektivitas dari pengobatan yang kita lakukan. Dan yang ya Pak Swadi, kalau bisa di-sharingkan tadi yang kena coli parah akan lebih mudah ditangkap sama yang nanya nih. Bisa nggak ya? Oh, slide-nya ya Pak? Pas jelaskan tentang keparahan coli tadi. Oh, sebentar. Ya. Nah, silakan. Ya. Nah, jadi untuk coli yang dia sudah parah seperti ini ya MediFriend udah membentuk bentukan granul-granul atau bungkul-bungkul seperti ini biasanya akan lebih susah untuk diobati MediFriend. Karena bentukan seperti ini sudah dengan menggunakan antibiotik apapun biasanya akan kurang efektif. Seperti itu ya Pak Swadi. Ya, betul. Selanjutnya faktor yang lain adalah ada tidaknya komplikasi. Nah, misalnya coli dia berkomplikasi dengan penyakit lain, misalnya AI atau penyakit lainnya, tentu dia akan lebih susah juga untuk diobati. Kemudian terkait dengan pemberian obatnya, yaitu
ketepatan dalam pemilihan antibiotik, Medifriend. Ketika misal saja ya ayam terserang penyakit kolibasilosis dan ada juga CRD gitu ya, penyakit CRD yang diikuti dengan coli atau yang biasa kita sebut dengan CRD kompleks. Ketika kita melakukan pemilihan penggunaan antibiotik menggunakan golongan penisilin, tentu ini akan membuat pengobatan menjadi tidak efektif. Mengapa demikian? Karena Medifriend ternyata bakteri penyebab CRD ini atau Mycoplasma ini dia tidak mempunyai dinding bakteri atau dinding sel, sehingga dan si penisilin ini dia kerjanya pada dinding sel. Jadi ketika kita menggunakan golongan penisilin, maka pengobatan tersebut tidak akan tuntas karena si CRD tidak bisa disembuhkan dengan penisilin. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini yang sering kita dengar ya Medifriend di lapangan. Jadi resistensi itu adalah meningkatnya kekebalan dari si bakteri atau agen infeksi ini untuk dimatikan oleh si antibiotik golongan tertentu. Nah, maka dari itu untuk mencegah resistensi antibiotik yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan rolling antibiotik. Jadi rolling antibiotik itu dapat kita lakukan ketika kita sudah menggunakan golongan antibiotik tertentu sekitar 2 sampai 3 periode pengobatan, maka kita bisa merollingnya atau menggantinya dengan golongan antibiotik lain. Selain itu juga untuk mencegah resistensi kita tentu harus memberikan antibiotik sesuai dengan dosis dan lama pemberiannya minimal 3 hari. Nah, selain itu, faktor terakhir adalah terkait aplikasi dari pengobatan. Nah, aplikasi dari pengobatan yang kita sarankan adalah 2 kali ya, Medifriend. Jadi diberikan di jam 6 hingga jam 12, hingga kemudian diganti dengan air dan obat yang baru jam 12 hingga jam 6 sore. Untuk malamnya bisa diberikan air minum biasa atau air minum ditambah dengan vitamin. Mengapa harus 2 kali? Tujuannya ini adalah supaya kadar antibiotik yang ada di dalam tubuh itu tetap beredar sepanjang hari ya Medifriend. Nah, selain itu ketika kita memberikan hanya 1 kali misal, nah itu kita tidak bisa menjamin kestabilitasan dari obat di air. Karena obat itu akan stabil hanya sekitar 6-8 jam saja. Ketika lebih dari itu, kita tidak bisa menjamin kestabilitasan dari obat. Ketika obat sudah tidak stabil di air tetapi tetap diberikan, otomatis untuk efeknya juga akan menurun ya Medifriend. Nah, kemudian misalnya nih tergantung dari kondisi ayam juga. Jadi ketika ayam sudah mengalami nafsu makan dan nafsu minum yang turun, tetapi kita memberikan obat melalui oral atau air minum, otomatis pengobatan juga tidak akan efektif karena nafsu minum ayam kan turun sehingga obat tidak akan masuk sempurna. Sehingga ketika nafsu makan ayam ini sudah turun, nafsu minumnya sudah turun, pilihan yang dapat kita lakukan adalah memberikan pengobatan melalui injeksi atau suntik. Nah, selain faktor-faktor di atas juga perlu dilakukan pengimbangan terhadap manajemen pemeliharaan yang Medifriend. Tentu kita tetap harus melakukan desinfeksi baik peralatan, kemudian lingkungan kandang atau bahkan di kandang itu sendiri. Tentu tidak lupa jangan melakukan desinfeksi pada air minum karena tadi ya bahwa coli dia bisa ditularkan baik melalui udara ataupun melalui air. Karena air yang mengandung coli ini tadi ya faktor terjadinya kolibasilosis. Nah, selain melakukan sanitasi pada air minum, yang perlu kita perhatikan juga melakukan flushing. Jadi flushing itu adalah kita membersihkan saluran air yang ada di kandang itu dari biofilm yang menempel di permukaan saluran air. Biofilm itu adalah kumpulan dari material-material organik
yang disebabkan apabila kita memberikan treatment seperti vitamin, vaksin, atau lain-lain, itu akan membuat pembentukan kerak, kerak di saluran air. Sehingga ketika biofilm itu sudah terbentuk tetapi kita tidak melakukan flushing, walaupun kita melakukan sanitasi air, maka akan sia-sia karena bakteri tersebut bisa bersembunyi di dalam biofilm itu. Mungkin seperti itu Pak Swadi dari saya. Iya, panjang lebar ya. Ternyata coli ini memang berat ini untuk memberantasnya. Makanya satu hal yang perlu kita perhatikan ya, daripada udah repot sama coli, manajemen ini Mbak Tia yang harus kita ketatin. Baik manajemen sekam, kepadatan kandang, dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan tentang air nih. Air kan coli itu di situ tidak kelihatan nih. Jadi perlu juga air itu dicek periodik ya. Dicek apakah ada colinya, kadarnya apakah memenuhi syarat, jumlah colinya berapa, itu perlu dicek. Dan kita Medion ada itu alat untuk ngecek coli itu. Dengan demikian kalau didukung manajemen yang baik, kemudian airnya juga sudah dicek dan colinya sudah diberantas di situ, sumber airnya juga bagus. Nah ini diharapkan coli tidak muncul. Kalau muncul juga ringan-ringan saja sehingga bisa diberantas dengan antibiotik yang diberikan. Demikian ya, semoga bisa terhindar dari coli ini. Ngeri juga ini penyakit ini kalau sampai menyerang ayam kita. Baik, Medifriend semua, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini ada yang penasaran Mbak Tia. Kenapa sih kalau penyakit koksidiosis itu yang timbul jadi berak darah? Coba ya, ini diskusinya supaya lebih jelas nih ya. Tapi udah dijelaskan, ini mungkin ada perlu lebih dalam lagi nih. Oke. Silakan Mbak Tia. Coba saya akan share slide terkait itu ya Pak Swadi. Ya, betul. Nah ini nanti jadi teman-teman tahu betapa ngerinya koksidiosis itu, kenapa sampai bisa berdarah. Nah, terima kasih ya Pak Swadi. Ya. Jadi mengapa sih penyakit koksidiosis ini kok bisa menyebabkan gejala diare berdarah? Nah ini ada hubungannya dengan siklus hidup Medifriend. Jadi siklus hidup dari parasit tadi atau siklus hidup dari Emeria ini. Nah, jadi Medifriend, Emeria ini ternyata siklus hidupnya ada dua. Jadi dia ada di luar tubuh atau eksogenus dan juga di dalam tubuh atau endogenus. Nah, Emeria atau ookista yang dikeluarkan oleh ayam yang terinfeksi ini tadi kan sudah dikeluarkan ke lingkungan. Kemudian di lingkungan ini akan terjadi proses sporulasi, perbentukan sporokista dan sporozoid. Kemudian setelah ookista ini tersporulasi dan termakan oleh ayam, ini adalah ayam sehat ya misalnya Medifriend, maka ookista ini akan masuk ke saluran pencernaan ayam. Nah, di saluran pencernaan ayam ini karena tadi ya saluran pencernaan dia dibantu oleh gerak peristaltik, kemudian juga dibantu dengan enzim, itu akan membuat ookista yang sudah tertelan oleh ayam tadi itu pecah Medifriend. Jadi dinding ookista ini akan pecah dan dia akan mengeluarkan sporozoid. Nah, sporozoid yang sudah dikeluarkan ini, dia nanti akan masuk dan menginfeksi sel-sel yang ada di usus. Nah, satu sporozoid yang menginfeksi ini nanti, dia akan berkembang atau bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan. Jadi satu sporozoid ini akan membelah menjadi beratus-ratus hingga berjuta-juta merozoid. Nah, setelah dia melakukan pembelahan hingga beratus-ratus hingga berjuta-juta, dia ingin keluar. Nah, keluarnya ini dia akan merusak sel atau mukosa usus yang diinfeksi tadi. Jadi sel dari usus tadi itu dipecah, sehingga akan menimbulkan pendarahan. Kemudian merozoid yang dia ini udah banyak tadi ya, dari satu menjadi berjuta-juta ini, dia tidak diam saja, tetapi dia masuk kembali ke sel-sel usus yang lain atau sel-sel usus yang sehat.
Kemudian dia akan membelah lagi menjadi beratus-ratus lagi, memecah sel-sel usus lagi, keluar lagi, menginfeksi lagi, hingga berkali-kali, sehingga dari proses ini terlihat ya Medifriend, sel-sel usus ini akan pecah dan menyebabkan pendarahan. Nah, itu yang akan menyebabkan gejala berupa berak darah pada penyakit koksi. Nah, bisa dibayangkan sebahaya itu ya Emeria, karena hanya dengan satu sporokista saja dia bisa berubah menjadi beratus-ratus hingga berjuta-juta merozoid yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel usus dan menyebabkan diare berdarah. Mungkin begitu Pak Swadi? Ya, wah ternyata ini yang bikin hancur ini ya, merozoid 1, 2. Dan ini Medifriend semua terbayang kalau perdarahannya hebat, ya nanti antibodi yang terbentuk dari vaksinasi kan akan terbuang ini. Jadi akhirnya hasilnya antibodi dari vaksinasi tidak optimal juga. Ini yang perlu diperhatikan juga, ini berarti koksidiosis ini bersifat imunosupresan. Jadi nanti vaksinasi tidak akan optimal selagi ayamnya terserang koksidiosis. Gitu ya, Mbak Tia ya? Iya betul Pak Swadi. Ya. Ini kita bahas pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keberapa ini? Ketiga ya Mbak Tia ya? Ya. Pertanyaan ketiga. Ini pas jalan-jalan di kandang, lihat-lihat feses karena khawatir ada yang berubah. Ini lihat ada benda putih Mbak Tia di feses ayam. Apa itu ya? Ini pertanyaan datang dari seorang peternak nih. Silakan Mbak Tia. Terima kasih Pak Swadi. Jadi ketika Medifriend melihat adanya benda putih di feses, maka dapat dikatakan itu bisa jadi dua. Jadi bisa aja itu adalah bagian dari cacing pita dan juga bisa saja itu adalah larva dari lalat. Nah, ketika Medifriend mengamati lebih teliti lagi, ketika itu adalah segmen dari cacing pita, maka bentuknya adalah pipih Medifriend. Jadi dia akan berbentuk pipih tipis. Karena cacing pita yang biasa menyerang unggas ini adalah spesies Rayleigh ya Medifriend. Cacing pita ini dia mempunyai 3 segmen, yaitu sekolek atau kepala, kemudian leher, dan juga tubuhnya atau strobila. Nah, tubuh dari cacing pita ini dia itu terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan proglotid. Jadi ketika ayam dia terinfeksi oleh cacing pita, maka dia akan mengeluarkan satu segmen dari tubuhnya ke feses, yaitu proglotid tadi. Kenapa? Berbeda halnya ketika ayam terinfeksi cacing gilik atau cacing gelang. Nah, kalau cacing gelang, ketika ayam terinfeksi, maka yang keluar adalah satu tubuh atau satu bagian utuh dari cacing. Tetapi ketika cacing pita, karena pada skolek atau pada kepalanya itu dia mempunyai kait yang kuat yang menempel pada mukosa saluran pencernaan itu, maka yang akan dikeluarkan hanyalah si segmen-segmen dari tubuhnya, yaitu proglotid. Nah, tetapi ketika Medifriend melihat bahwa benda putih bergerak yang ada di feses itu dia berbentuk seperti membulat lonjong, jadi berbentuk seperti silinder itu, kemungkinan itu adalah larva dari lalat. Di mana lalat sendiri mempunyai tahapan siklus hidup berupa telur, larva, pupa, dan dewasa. Jadi ketika lalat dewasa itu meletakkan telurnya dan didukung dengan kondisi yang lembab, maka telur tersebut akan tumbuh menjadi larva. Larva itu akan berbentuk seperti membulat panjang gitu ya Medifriend. Nah, ketika Medifriend sudah tahu apakah itu segmen dari cacing pita atau itu adalah larva, maka tentu kita bisa melakukan penanganan gitu ya Medifriend. Ketika ayam itu ternyata mengeluarkan segmen dari cacing pita, tentu yang dapat kita lakukan adalah dengan pemberian obat antihelmintik atau obat anti cacing. Nah, obat cacing ini diberikan dengan dosis tunggal dengan 1 kali pemberian dan harus habis dalam waktu 2-4 jam. Nah, pemberian antihelmintik ini perlu dilakukan pengulangan ya Medifriend. Jadi dapat diulang sekitar 1-2 bulan sekali untuk kandang yang postal dan 2-3 bulan sekali untuk kandang yang laterai. Sedangkan ketika Medifriend melihat itu adalah larva dari lalat,
maka yang perlu kita lakukan adalah pembasmian lalat tersebut. Nah, untuk membasmi lalat bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, pembasmian secara fisik ini adalah pembasmian secara utama, yaitu dengan memperbaiki manajemen kandang, yaitu misal dengan membuat agar feses itu tidak terlalu banyak menumpuk di kandang. Jadi semakin sering dibersihkan fesesnya, maka itu akan menurunkan jumlah lalat yang ada di area kandang. Nah, selain itu juga bisa dilakukan pembasmian secara kimiawi. Jadi untuk pembasmian secara kimiawi ini adalah untuk menuntaskan pembasmian melalui fisik tadi ya. Nah, itu bisa menggunakan obat anti lalat. Itu biasanya ada dua golongan, yaitu dia yang membunuh larva atau yang membunuh lalat dewasanya. Mungkin seperti itu Pak Swadi. Ya, Mbak Tia, ini menarik ya tentang cacingan ini sebenarnya tidak masuk ke 3 penyakit yang kita jadikan topik hari ini ya. Iya. Cuman perlu kita sambungkan juga ini pertanyaan, jadi ingat saya. Jadi tadi necrotic enteritis itu kan juga sebabnya karena serangan koksidiosis ya Mbak Tia ya. Jadi sebenarnya ada juga ini necrotic enteritis itu salah satu pemicunya adanya cacing di dalam usus. Jadi ada cacing ini, ada luka-luka di usus sehingga nanti menyebabkan jumlah bakteri tadi bisa naik tuh yang menyebabkan Clostridium tadi ya. Clostridium tadi bisa naik jumlahnya sehingga akan menyebabkan necrotic enteritis. Jadi predisposisi juga ini Mbak Tia tentang cacingan pada ayam ternak kita ini. Jadi yang perlu diperhatikan meskipun seperti agak jauh ya antara cacingan dengan NE, tapi perlu kita lihat program obat cacingnya juga harus sesuai jadwal ketat sehingga untuk menghindari datangnya penyakit NE. Ya kira itu ya Mbak Tia ya. Medifriend semua, terima kasih banyak yang mengirim pertanyaan-pertanyaan dan kami mohon maaf nanti kalau ada sampai tidak cukup waktunya untuk membahas semua yang sudah masuk pertanyaannya. Dan nanti akan kita jawab lewat DM. Baik, kita lanjutkan. Ini pertanyaan keempat. Ini kadang-kadang kita lihat ya, radang di usus. Nah, itu bedanya gimana sih kalau radang di usus ketika di bedah itu antara radang karena koksidiosis atau ayamnya tidak makan? Nah, ini harus diperjelas Mbak Tia, silakan. Terima kasih Pak Suwadi, pertanyaannya bagus ya. Perbedaan antara peradangan yang disebabkan oleh koksi dengan peradangan akibat tidak makan. Nah, Medifriend, ketika ayam terserang koksidiosis, peradangan yang terbentuk itu biasanya ketika kita melakukan pembedahan dan membuka lumen pada usus, tentu tadi ya yang sudah saya sempat singgung di atas, bahwa kita akan melihat adanya perubahan warna lumen usus berwarna orange papaya. Nah, orange papaya tersebut diakibatkan adanya campuran nutrien atau nutrisi atau nutrien zat-zat makanan yang ada di usus bercampur dengan darah akibat kerusakan dari mukosa saluran pencernaan akibat Eimeria. Nah, kemudian di saluran pencernaan ini, Medifriend, yang kita tahu bahwa di situ ada kekebalan atau sistem kekebalan lokal yang disebut dengan seka tonsil. Jadi seka tonsil itu letaknya ada di percabangan usus. Jadi antara sekum dan usus halus itu di situ ada seka tonsil. Nah, seka tonsil ini ketika saluran pencernaan ini terinfeksi oleh penyakit, maka dia akan menunjukkan peradangan. Jadi ketika ayam terinfeksi koksi, maka seka tonsil ini akan radang. Berbeda halnya ketika ayam dia tidak makan, maka seka tonsil ini tidak akan radang. Nah, untuk peradangan atau isi dari usus dari ayam yang tidak makan ini berbeda dengan ayam yang terkena koksi. Jadi kalau ayam yang tidak makan ini ketika kita membuka isi lumen ususnya, biasanya dia akan berwarna hijau karena di situ adanya akumulasi dari cairan empedu. Karena secara tidak langsung cairan empedu berfungsi untuk mewarnai
feses, sehingga ketika yang diwarnai itu dia tidak banyak, maka akan terjadi akumulasi cairan empedu pada saluran usus. Seperti itu Pak Swadi. Ya, saya kira jelas ya. Memang kadang-kadang penasaran juga ya, lupa nggak ngasih makan atau penyakit nih ketika bedah ayam nih. Ini makanya ditanyakan nih sama peternak nih. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan tentang pengobatan. Nah, apakah cukup mengobati penyakit bakterial, contohnya NE tadi ya, yang ada di saluran pencernaan? Apakah cukup dengan memberikan air minum yang diberi desinfektan? Nah, tidak perlu antibiotik, apakah bisa seperti itu? Silakan, Mbak Tia. Ini ada yang tanya seperti itu nih. Terima kasih Pak Swadi. Jadi apakah cukup mengobati bakteri pada saluran pencernaan itu hanya dengan desinfektan saja? Nah, memang benar Medifriend, antara antibiotik dan desinfektan ini dia mempunyai fungsi yang kurang lebih sama, membunuh bakteri atau agen infeksi lainnya. Nah, tetapi yang kita perlu tahu, Medifriend, bahwa desinfektan ini dia hanya membunuh bakteri atau agen infeksi yang ada di lingkungan atau di luar sel. Nah, sedangkan ayam yang sudah sakit atau sudah terinfeksi NE tadi, otomatis bakterinya itu sudah masuk menginfeksi ke dalam sel. Sehingga dengan memberikan desinfektan saja tidak akan bisa membunuh bakteri yang sudah masuk ke dalam sel. Sehingga tetap pilihan yang terbaik adalah dengan memberikan antibiotik. Nah, mungkin Medifriend khawatir pemberian antibiotik ini akan meningkatkan resistensi, seperti itu ya. Nah, untuk mengurangi resistensi, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita dapat memberikan antibiotik itu sesuai dosis. Jadi, pemberiannya sesuai dosis, sesuai jenis penyakitnya, dan lama pemberiannya minimal 3 hari. Jadi, jangan sampai memberikan antibiotik kurang dari 3 hari untuk meminimalkan faktor terjadinya resistensi antibiotik. Mungkin seperti itu Pak Swadi. Ya, dan ada juga gini Mbak Tia, kalau dikasih desinfektan tuh bakteri-bakteri yang menguntungkan, bakteri-bakteri yang patogen juga bisa mati juga ya. Jadi kalau kelamaan, ya tentu efeknya akan berbahaya juga buat si ayam. Nanti bakterinya yang menguntungkan juga akan mati oleh desinfektan ini kalau diminumkan di situ. Itu Mbak Tia ya. Jadi kita perlu bijaksana kalau namanya sakit, terapitiknya dengan antibiotik dan dengan aturan resep yang sudah disampaikan oleh dokter hewan. Baik, kita lanjutkan. Ini pertanyaan ke-6. Masih berapa menit kita, Mbak Tia? Moga-moga cukup ya. Masih lumayan, 15 menit nih. Pertanyaan ke-6. Ya. Saya mempunyai kandang di sekitar area persawahan. Nah, kelihatannya saya kok sering kena koli ya. Nah, sebenarnya saya sebaiknya ngambil airnya dari mana? Kan di situ kan adanya persawahan. Silakan Mbak Tia, ini tentang perkandangan juga ini supaya nggak kena koli seperti apa ini? Kandangnya dekat sawah. Silakan Mbak Tia. Terima kasih Pak Swadi. Baik Medifriend, memang benar untuk kandang yang areanya dekat dengan persawahan itu juga merupakan faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya kolibasilosis. Karena tadi bahwa kolibasilosis ini dia bisa ditularkan baik dari udara ataupun dari air. Sehingga kandang yang dekat persawahan ini dia akan menjadi pemicu terjadinya koli. Nah, untuk meminimalisir kejadian tersebut, sebenarnya ada standar untuk kedalaman air itu minimal 60 meter. Tapi kita juga perlu tetap melakukan sanitasi pada air minumnya, sehingga dapat menekan bibit-bibit koli yang ada di air. Mungkin seperti itu Pak Swadi. Ya, air ini perlu kita perhatikan ya Mbak Tia ya. Jadi kalau udah terlanjur airnya tidak baik, kolinya tinggi ya serba repot ya. Kita jangan-jangan malah harus ngambil air dari sumber jauh dari kandang nih. Makanya ada suatu rencana yang bagus ketika kita mau beli tanah untuk kandang, perlu dicek dulu airnya. Nah, kemudian kalau airnya bagus,
kolinya juga tidak tinggi, nah baru bisa dinego ini. Seandainya kita mau beli tanah untuk perkandangan. Tapi kalau udah terlanjur, ya tadi seperti yang disampaikan Mbak Tia, perlu treatment air. Dan perlu juga dicek treatment air ini efektivitasnya. Ketika sudah dikasih antiseptik, dicek juga apakah koli yang terkandung di air sudah memenuhi syarat setelah dicek seperti di treatment itu. Saya kira itu yang akan menyebabkan kandang kita itu terbebas dari koli. Jadi air memang harus betul-betul bebas dari koli. Baik, ini pertanyaan ada lagi nomor 7 ini, saya hitung nomor 7 ini ya. Apakah boleh memberikan obat, ya ini obat tentang koksi dicampur dengan vitamin supaya ayamnya juga cepat sehat? Silakan Mbak Tia. Terima kasih. Jadi Medifriend, sesuai tadi yang sudah sempat dibahas ya Medifriend, bahwa ketika kita melakukan pengobatan terhadap koksi, itu untuk pemberian vitaminnya alangkah lebih baiknya kita berikan setelah pengobatan selesai. Kenapa? Karena vitamin B ini adalah, kita membicarakan vitamin B ya Medifriend. Nah, vitamin B ini merupakan nutrisi atau makanan yang penting untuk energi dari Eimeria. Sehingga ketika kita berusaha membunuh si Eimeria tetapi kita memberinya nutrisi, maka akan membuat pengobatan tidak efektif. Sehingga akan lebih baik ketika Medifriend ingin memberikan vitamin, ini misalnya vitamin B dapat diberikan setelah pengobatan. Tetapi ketika Medifriend hanya ingin memberikan vitamin berupa vitamin K atau vitamin A, itu tidak apa-apa untuk diberikan langsung gitu ya, karena vitamin A dan vitamin K ini juga bermanfaat Medifriend, karena vitamin K itu berfungsi untuk menghentikan pendarahan, karena tadi yang bahwa koksi dia menyebabkan adanya perdarahan pada mukosa usus, sehingga dengan pemberian vitamin K harapannya akan membuat pendarahan itu berhenti. Kemudian vitamin A sendiri berfungsi untuk memperbaiki mukosa usus yang rusak akibat dari Eimeria tersebut. Namun untuk pemberian vitamin yang mengandung vitamin B sebaiknya diberikan setelah pengobatan selesai. Mungkin seperti itu Pak Suwadi. Ya, kalau vitamin B ini kan hubungannya sama nafsu makan ya Mbak Tia ya. Jadi nanti kalau udah sakitnya sembuh dari koksi, masukkan vitamin B supaya ayamnya kembali pulih nafsu makannya. Begitu ya. Kalau vitamin A sama K boleh tadi ya Mbak Tia ya. Untuk percepatan kesembuhan. Baik, pertanyaan berikutnya untuk kita diskusikan. Ini kandang saya. Kenapa ya feses itu menjadi sangat encer sehingga kayak lumpur tuh di bawah kandang itu. Mohon penjelasan. Silakan Mbak Tia. Terima kasih Pak Suwadi. Jadi yang beberapa faktor yang menyebabkan feses itu encer atau sering disebut diarea Medifriend itu ada dua faktor sebenarnya, yaitu faktor infeksius dan juga faktor non-infeksius. Faktor infeksius yang biasanya menyebabkan feses encer atau diare itu biasanya adalah penyakit-penyakit yang menyerang ke saluran pencernaan, misal koli, koksi, ME atau MD. Namun pada faktor-faktor infeksius ini tentu akan diikuti dengan perubahan atau gejala klinis seperti kematian, kematian yang tinggi atau adanya ngorok dan gejala klinis lainnya. Namun ada faktor selain faktor infeksius yaitu faktor non-infeksius. Nah, faktor-faktor non-infeksius ini salah satunya adalah stres panas atau heat stress. Jadi ketika ayam itu mengalami stres panas, maka yang normalnya konsumsi minum pada ayam itu adalah 2:1, yaitu konsumsi minum banding makan itu 2:1, tetapi ketika pada kondisi panas atau dia heat stress, maka konsumsinya akan berbanding menjadi 5:1, sehingga akan mengalami peningkatan konsumsi air. Nah, peningkatan konsumsi air ini akan membuat feses menjadi encer. Selain itu, terhadap pakan juga Medifriend. Pakan yang mengandung protein atau garam yang terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan feses menjadi encer. Nah, kondisi atau kadar garam yang tinggi pada pakan ini akan meningkatkan konsumsi air pada ayam. Sedangkan pada protein, nah
kelebihan protein ini akan tidak bisa dicerna oleh si ayam sehingga akan dikumpulkan atau diakumulasi pada ginjal. Nah, penumpukan di ginjal ini akan membuat ayam menjadi lebih haus sehingga dia akan mengkonsumsi mengkonsumsi minum secara terus-menerus. Untuk menanganinya, apabila ayam terkena heat stress, tentu kita bisa menangani dengan pemberian ventilasi atau blower atau kipas seperti itu ya Medifriend, atau kita juga bisa memberikan vitamin C atau elektrolit untuk keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh. Sedangkan untuk pakannya sendiri, maka kita bisa memberikan pakan sesuai dengan fasenya. Kalau perlu kita bisa melakukan pengecekan kualitas pakan. Kemudian ada satu lagi faktor infeksius yang bisa menyebabkan diare juga, yaitu adalah pemberian antihelmintik atau pemberian obat antibiotik golongan sulfonamid. Obat-obat ini dia bekerja untuk meningkatkan gerakan atau motilitas usus sehingga akan membuat feses menjadi lebih encer. Mungkin seperti itu Pak Swadi. Ya, ini intinya ya Mbak Tia, diare itu ada sesuatu yang tidak beres pada pencernaan ayam. Nah, ada juga yang tadi dijelaskan di faktor garam tadi, ini kalau memang airnya juga kandungan garamnya tinggi, ini akan menimbulkan haus bagi ayam sehingga minumnya banyak akhirnya encer. Dan juga memang ini perlu analisa dalam Mbak Tia ya, kalau sekedar encer gitu ya kita harus lihat ada faktor apa nih. Apakah faktor lingkungan, apakah faktor penyakit, faktor yang diminum atau yang dimakan. Semuanya perlu dianalisa lebih jauh. Termasuk cacingan juga bisa menyebabkan encer, Mbak Tia, prosesnya. Jadi ini memang masih permukaan ini ya, kita diskusi. Nah, kalau misalnya sampai belum ketemu penyebabnya, bisa lah kita diskusi, manggil Dr. Hewan Medion atau teman-teman lapangan untuk lihat keadaan di kandang Bapak Ibu ini. Sebenarnya yang menyebabkan fesesnya sangat encer itu apa? Sehingga nanti akan dibantu mencari solusinya. Saya kira demikian ya Mbak Tia, supaya bisa selesai ya. Moga-moga peternak Bapak ini yang ada masalah encer feses itu bisa tertangani nanti. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tentang NE ini. Tadi kita panjang lebar diskusi NE, ini ada pertanyaan tentang NE ini. Seperti apa gejala klinis dan subklinis NE yang menyerang pada unggas? Secara fisiologis, penyakit yang diserang bagian mana saja ya? Nah, ini sepertinya orang biologi nih, tahu fisiologis ya. Atau jangan-jangan malah peternakan atau dokter hewan nih. Silakan Mbak Tia dijabarkan jawabannya seperti apa nih? Terima kasih Pak Swadi. Jadi untuk ayam yang biasanya terkena atau terinfeksi NE ini biasanya akan nampak lesu, lemas, dan biasanya akan menunjukkan adanya diare. Tetapi kebanyakan akan menunjukkan atau mengeluarkan feses yang dia teksturnya bercampur dengan pakan yang tidak tercerna secara sempurna. Karena tadi yang sempat kita diskusi ya, Medifriend, bahwa penyakit NE ini dia menyebabkan kematian jaringan pada mukosa usus, sehingga fungsi usus dalam mencerna makanan akan terganggu. Kemudian biasanya pada fase yang akut, NE ini tidak menunjukkan gejala, jadi malah akan menyebabkan kematian mendadak. Nah, kemudian untuk perubahan yang ketika kita melakukan bedah pada ayam yang kena NE, tadi yang Medifriend ususnya akan tampak menggelembung atau membentuk seperti balon karena adanya akumulasi gas akibat dari Clostridium tadi. Kemudian karena tadi si Clostridium ini menyerang usus, maka akan melihat adanya penebalan usus berbentuk seperti handuk. Dan tadi yang bahwa si Clostridium ini ternyata dia menghasilkan racun. Nah, racun ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan saja, tetapi racun ini bisa bersifat sistemik atau menyebar ke seluruh tubuh. Biasanya akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti misalnya pada hati itu akan menghitam, berbintik-bintik, dan keras. Seperti itu Pak Swadi. Oh iya. Kalau yang subklinis
Mbak Tia, barangkali perlu diperjelas lagi. Pertanyaannya soalnya ada subklinis juga ini. Biasanya kalau yang subklinis berarti kan dia tidak menunjukkan gejala ya. Nah, Nah, ya. jadi ayam kelihatan sehat, tetapi fesesnya itu ada tekstur pakainya. Jadi dari ayamnya sendiri mah kelihatannya sehat, tidak lesu, tidak diare. Tapi feses yang dikeluarkannya itu lebih lembek, tetapi ada tekstur-tekstur pakainya. Seperti itu sih Pak Swadi. Ya. Jadi yang perlu kita perhatikan juga, ini karena nutrisi tidak tercerna, terserap, itu kan masih ada jagung utuh. Nah, nanti itu akan membuat FCR-nya itu akan lebih besar ya. Jadi ada pemborosan, ada ketidakefisienan dalam pakan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan ini tentu perlu penanganan, perlu pengobatan, sehingga nanti diharapkan usus kembali normal dan akan pakan itu betul-betul tercerna. Tidak ada lagi yang keluar dari feses masih dalam bentuk utuh. Kan tadi juga di gambar ada jagung, ada dedak, ini menyebabkan tidak bagus dan itu tidak jadi daging dan tidak jadi telur. Demikian Mbak Tia ya, kelihatannya yang perlu diperhatikan peternak itu. Baik, Medifriend semua, ini sekarang saat-saat terakhir ya. Akan kita coba satu lagi pertanyaan dan ini pasti yang terakhir nih karena waktunya sudah habis. Pertanyaannya adalah, ayam saya mengalami berak darah kental. Jadi fesesnya kental, berak darah. Apakah penyebabnya? Nah, ini yang harus kita jelaskan Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Baik, terima kasih Pak Swadi. Jadi Medifriend, gejala berupa berak darah atau adanya darah pada feses ini memang tidak hanya terjadi pada koksidiosis saja, tetapi pada kondisi cacingan, misalnya pada cacingan dengan investasi cacing yang sangat banyak dan bersifat parah, ini juga bisa menyebabkan adanya pendarahan pada saluran pencernaan yang nanti akan dikeluarkan ke feses. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, maka kita bisa melakukan pencarian informasi lebih dalam lagi. Misal, kita bisa melakukan pembedahan pada ayam tersebut. Ketika ayam yang kita bedah dan pada ususnya terlihat adanya cacing dewasa, baik itu cacing pita yang berbentuk segmen-segmen atau cacing gilik, maka dapat dikatakan bahwa darah atau berak darah yang disebabkan yang diakibatkan ayam itu adalah diakibatkan oleh si cacing. Tetapi ketika kita tidak menemukan cacing, bisa saja pendarahan atau berak darah yang disebabkan ini disebabkan oleh si parasit koksidiosis atau Emeria tadi. Kemudian selain dengan pembedahan, kita juga bisa melakukan pengujian dengan uji laboratorium. Jadi kita bisa menguji feses ayam tersebut dan akan terlihat apakah feses ayam tersebut itu mengandung telur dari cacing atau oovista dari Emeria, sehingga dapat ditentukan diagnosanya. Nah, untuk penanganannya, ketika ayam Medifriend itu terinfeksi cacing, tentu yang dapat kita lakukan adalah memberikan obat cacing, yaitu dengan menggunakan dosis tunggal tadi ya, sekitar 2-4 jam itu harus habis. Dan untuk waktu pengulangan juga perlu diperhatikan, yaitu perlu diulang sekitar 1-2 bulan sekali. Nah, ketika ayam Medifriend itu terserang koksidiosis atau berak darah, maka harus dilakukan pengobatan. Nah, untuk obat dari Emeria atau koksidiosis ini sebenarnya ada 3 golongan Medifriend, yaitu ada golongan sulfonamid, kemudian golongan amprolium, dan juga golongan toltrazuril. Jadi Medifriend bisa memilih obat tersebut. Jadi dari 3 golongan itu. Nah, untuk golongan sulfonamid, cara pemberiannya yaitu dengan 3-2-3. Jadi ada rumusnya Medifriend. 3-2-3, yaitu 3 hari pemberian air dengan obat, 2 hari air biasa, dan dilanjutkan 3 hari pemberian dengan obat lagi. Mengapa demikian? Karena pada obat golongan sulfonamid ini dia akan memperberat kerja ginjal, sehingga dalam pengobatannya perlu dilakukan pencegahan. Nah, kemudian untuk golongan amprolium, untuk pemberiannya biasanya diberikan sekitar 5-7 hari. Sedangkan untuk golongan toltrazuril cukup pemberian 2 hari saja.
Mengapa pada totrazolil hanya 2 hari? Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa pada obat golongan totrazolil ini dia membunuh si Eileria itu di 2 siklus, yaitu di fase yang seksual dan juga fase yang aseksual. Namun untuk golongan sulfonamid dan golongan amprolium, mereka hanya membunuh fase aseksualnya saja, sehingga pengobatan akan lebih lama. Mungkin seperti itu Pak Swadi. Ya, terima kasih Mbak Tia. Kelihatannya waktu juga ya, kita yang harus mengakhiri, karena waktunya sudah habis. Medifriend semua, demikian diskusi kita sehubungan dengan pertanyaan yang sudah masuk. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Medifriend atas perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dikirim. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Dan sebagai bentuk terima kasih, ya kita akan pilih 3 penanya yang bagus. Nanti kita akan berikan hadiahnya. Untuk itu nanti lihat ya, akan diumumkan di IG Story. Jadi terus ya kita lihat, silakan follow Medion ID dan juga jangan lupa subscribe ke www.medion.co.id. Akhir kata, kalau ada salah mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya yang sudah gabung selama 2 sesi ini pada pagi hari ini. Sampai jumpa di live stream Medion minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.